kita boleh hasud, kita boleh iri, kecuali kepada dua orang. Jadi Nabi Musa sampai-sampai berangan-angan menjadi umat Nabi Muhammad. Ketampanan dan kecantikan dilihat atau diukur oleh ilmu dan adab atau akhlakul karimah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada ay yahfadhal ilma fa'alaihi ayyulazima khamsa khisalin. Salatul laili walau rak'ataini wa dawamul wudu' wat taqwa fis sirri wal alaniyah wa ayyakula lit taqwa la lisyahwat was siwaku al hadis au kama qol amma ba'du. Sahabat-sahabat santri yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dalam saat ini kita semua bisa bersama-sama memasuki bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni di bulan suci Ramadan. Salawat ma'assalam semoga tetap tercurah limpahkan kehadirat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada saat ini kita sangat merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan kali ini, di bulan yang suci ini, saya ingin menjelaskan bagaimana cara atau tips agar kita mudah untuk menghafal ilmu, agar kita mudah untuk menghafal Al-Quran. Hasud adalah penyakit, salah satu penyakit hati, yang mana hal ini tentunya sangat tidak boleh kita lakukan. Perasaan iri, perasaan dengki terhadap orang lain. Akan tetapi dalam suatu hadis dijelaskan bahwa kita boleh hasud, kita boleh iri, kecuali kepada dua orang. Dalam hadis disebutkan, la tuhasidu illa fi isnatain. Janganlah kalian semua merasa dengki, merasa hasud kecuali terhadap dua orang. Siapa mereka? Manhuma, yang pertama adalah rajulun atahullahul Qur'an wa yatluhu ana al-laili wa ana an-nahar. Jadi yang pertama adalah seorang laki-laki, meskipun khitabnya menggunakan rajul, tentunya ini juga tidak terbatas seorang laki-laki. Siapapun itu, manusia yang Allah berikan Quran kepadanya, kemudian dia mau menghafalkan, dia mau membacanya
ana al-laili, setiap malam, wa ana an-nahar, dan setiap siang. Itu kriteria yang pertama. Kemudian yang kedua adalah rajulun atahullahu malan wa yunfikuhu fi haqqi, yakni seorang laki-laki yang Allah berikan harta kepadanya, kemudian laki-laki tersebut menginfakkan hartanya. Jadi dua orang ini kita boleh iri atau boleh dengki kepada dua orang yang disebutkan tadi, yakni orang yang diberi Al-Quran, yang diberi hafalan oleh Allah Al-Quran, yang mau membacanya setiap malam maupun siang. Kemudian yang kedua adalah seorang laki-laki yang diberikan harta oleh Allah, kemudian menginfakkan hartanya. Dari sini jelas bahwa hadis menjelaskan betapa mulianya seseorang yang mau membaca Al-Quran, yang istiqomah membaca Al-Quran, lebih-lebih mau menghafal Al-Quran. Kemudian apa saja tips untuk mempermudah kita menghafal Al-Quran, mempermudah kita menghafal ilmu? Dalam hadisnya dijelaskan, man arada ayyahfadal ilma fa'alaihi ayyulazima khamsah khisalin. Barang siapa yang menginginkan untuk menghafal ilmu, ya, menghafal Al-Quran, maka dia wajib melakukan 5 perkara. Yang pertama adalah sholatul laili walau rakaatain, melakukan sholat malam walaupun 2 rakaat. Sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Bahwa Allah menganjurkan di dalam ayat tersebut agar kita melaksanakan sholat malam. Agar apa? Agar ayat tersebut dilanjutkan dengan asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, agar kita mendapatkan maqaman mahmuda, tempat yang terpuji. Kemudian yang kedua adalah dawamul wudu, yakni continue melakukan wudu terus menerus dalam keadaan suci. Maksudnya dawamul wudu di sini artinya adalah terus menerus dalam keadaan suci. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga adalah at-taqwa fis sirri wal alaniyah. Bertakwa baik dalam keadaan samar maupun dalam keadaan terang-terangan. Tentunya takwa ketika dalam keadaan sendiri itu lebih berat daripada takwa di depan orang. Karena terkadang kita ketika dilihat oleh orang, ya, maunya terlihat khusyuk, maunya terlihat khudu. Tapi di sini tidak hanya takwa fil alaniyah, tapi juga at-taqwa fis sirri. Jadi at-taqwa fis sirri wal alaniyah. Selanjutnya adalah ayyakula lit taqwa la lisyahwat, yakni memakan sesuatu hanya karena takwa kepada Allah, bukan karena syahwat. Maksudnya bagaimana? Yakni ketika kita memakan sesuatu, kita niatkan untuk badan kita ini lebih bisa kuat beribadah kepada Allah. Cukup itu. Nah, jadi ketika ada contoh, kita sudah makan kenyang, kemudian ketika ada makanan yang lain lebih banyak, ketika akhirnya kita menghabiskan sampai 5 piring, berarti ini bukan kriteria ayyakula littaqwa, tapi ayyakula lisyahwat. Kemudian yang terakhir adalah as-siwak, yakni bersiwak. Betapa pentingnya siwak dalam dijelaskan dalam suatu hadis bahwa Rasulullah berkata, laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu. Rasulullah berkata, seandainya siwak tidak memberatkan kepada umatku, maka aku akan perintahkan kepada mereka untuk melakukan siwak setiap
selesai wudhu. Nah, ini artinya betapa pentingnya siwak. Sampai-sampai Rasulullah, ketika Rasulullah dipanggil, sebelum Rasulullah dipanggil oleh Allah, Rasulullah masih menyempatkan melakukan siwak. Dan ternyata dari 5 tip ini, siwak berarti sangat bermanfaat dalam mencerdaskan otak kita, lebih-lebih untuk memperkuat hafalan kita, yakni hafalan ilmu kita atau hafalan Quran kita. Dalam suatu cerita dijelaskan bahwa Nabi Musa, ketika Nabi Musa diperlihatkan lauh mahfud oleh Allah, Nabi Musa melihat suatu kaum yang mana kaum itu di dadanya terdapat Al-Quran, selalu membaca Al-Quran, selalu menghafal Al-Quran. Kemudian Nabi Musa berkata kepada Allah, "Ya Rabbi, faj'alhum ummati." Jadikanlah wahai Tuhanku mereka adalah umatku. Kata Nabi Musa kepada Allah. Kemudian sahabat-sahabat santri yang dimuliakan oleh Allah, apa jawaban Allah kepada Nabi Musa? Ternyata Allah berkata, Allah menjawab, hum ummatu Muhammad. Mereka adalah umat Nabi Muhammad. Sampai-sampai dijelaskan di dalam kitab, hatta ka'annahu tamanna Musa alaihi salatu wassalamu an ayyakuna min ummati Muhammad. Sampai-sampai Nabi Musa berangan-angan. Di sini menggunakan lafaz tamanna, yakni angan-angan yang mustahil sangat terjadi. Jadi Nabi Musa sampai-sampai berangan-angan menjadi umat Nabi Muhammad. Nah, ini mendandakan sungguh sangat istimewa umat Muhammad. Sampai-sampai Allah mentakdirkan mereka menghafal Al-Quran, ada di dada mereka Al-Quran, sehingga umat Nabi Muhammad termasuk umat pilihan. Akhirnya dari cerita Nabi Musa meminta kepada Allah, turunlah ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Musa, inni istafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami fakhudh ma ataituka wa kum minasyakirin. Sahabat-sahabat santri yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita bersama ajak keluarga kita, ajak anak-anak kita, ajak kerabat kita, orang-orang yang sangat kita cintai, untuk saling mencintai Al-Quran, untuk saling membaca Al-Quran, lebih-lebih di bulan yang penuh dengan rahmat ini. Karena Allah sudah menjanjikan ketika kita melakukan amal baik, maka Allah akan melimpahkan dengan 10 ganjaran, dengan 10 pahala. Yang terakhir, ada syair yang mengatakan, sebagai penutup dari materi ini, saya ingin sampaikan syair, yakni laisal jamalu bi athwabin tuzinuna innal jamala jamalul ilmi wal adab. Yang artinya bahwa suatu ketampanan, suatu kecantikan tidak diukur seberapa banyak emas yang kita pakai, seberapa bagus pakaian yang kita pakai, akan tetapi ketampanan dan kecantikan dilihat atau diukur oleh ilmu dan adab atau akhlakul karimah. Mari bersama-sama kita berdoa kepada Allah agar kita, keluarga kita dan anak-anak kita termasuk ahlul ilmi dan ahlul Quran. Allahumma ja'alna wa ahlana wa dzurriyyatina wa auladina min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Quran
waj'alna wa iyyahum minal hamilina lil Qur'an lafdhan wa ma'nan wa amalan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.